Alhamdulillah, Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Amma ba'd. Para orang tua yang alhamdulillah selalu dalam limpahan rahmat serta inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Begitupun juga Umi, insyaallah tanggal berapa Mi berangkat? Tanggal 30. Besok insyaallah orang tua kita Umi Munjideh akan melangkahkan kakinya pertama ke Madinatul Munawwarah yang akan dilanjutkan nanti ke Makkah Al-Mukarramah untuk melaksanakan ibadah haji, menyempurnakan keislaman beliau sebagai muslimah. Mudah-mudahan ya Allah, Allah berikan sehat, afiat, Allah berikan kemudahan dan kelancaran di setiap proses pelaksanaannya, mulai dari berangkat sampai kembali ke tanah air, mendapatkan haji yang mabrurah, hajjah mabrurah insyaallah. Nggak kurang satu apapun insyaallah ya Rabb. Allah berikan kekuatan dan kita mudah-mudahan nyusul semua nih, kita atu-atu, mudah-mudahan Allah kasih kesempatan kaki kita berada di Madinah dan kaki kita juga berada di Makkah Al-Mukarramah. Begitupun juga dalam kesempatan ini izin juga Al-Fakir tanggal 5-nya ya berangkat ke Madinah juga pertama, karena masih sama-sama gelombang pertama, tapi yang terakhir ya, mudah-mudahan masih bisa ketemu sama Umi nanti insyaallah di sana Mi. Ya, mudah-mudahan para hujjaj ya Allah berikan kemudahan kelancaran untuk melaksanakan ibadahnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Nggak ada lagi yang pantas kita selaku umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk terus mengungkapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas apapun ahwal kita, apapun keadaan kita, sebagaimana yang kemarin ya, salah satu yang nggak boleh kita tinggal yaitu syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukti kita menjadi hamba ya dari Allah Subhanahu wa taala yang semenjakan ada di dalam kandungan orang tua kita, ibu kita, sampai sekarang nggak ada yang putus nikmat Allah. Nggak ada yang putus, nggak ada yang putus ya, yakin itu nggak ada yang putus, yakinlah ya Allah, nggak ada yang putus nikmat Allah buat kita. Karena kita jangan sekali-sekali juga memandang nikmat itu berupa apa, berupa materi saja ya, jangan, kalau ke situ larinya salah kita. Oh, yang namanya nikmat tuh punya uang, bukan. Nikmat itu selagi kita bisa sujud pada Allah Subhanahu wa taala, selagi lisan diberikan kelancaran untuk bertaubat, beristighfar kepada Allah, selagi lisan diberikan kemudahan untuk berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selagi mata ya Allah berikan kita kemampuan untuk melihat dan yang kita lihat adalah yang baik,
Begitupun juga telinga yang kita dengar adalah yang baik-baik. Begitupun juga lisan kita yang udah dijaga, ya kan, dengan syafatain ini, ya kan, juga berbicara yang baik-baik. Itu udah cukup membuktikan, menuntut kita untuk apa? Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi sampai hari ini, mudah-mudahan sampai Allah panggil kita nanti dalam keadaan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Tapi itu bukan hanya sebatas kita dengar, tapi perlu ada amaliyah, perlu ada buktinya, perlu ada mujahadahnya, perlu ada tekad yang kuat untuk sebagaimana kita masuk dalam hadis dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang insya Allah juga ini masuk dalam pembahasan kita malam ini insya Allah, di mana selawat serta salam pada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang insya Allah mudah-mudahan ya Allah kaki saya nyampe lagi, Allah sampaikan lagi kaki kita ke makamnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sekedar buat selawat dan salam, sekedar buat itu. Kalau ketemu nggak nyanggup, gimana kita mau nemuin? Banyak penghalang kita untuk ketemu dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemampuan kita saat ini, iman kita saat ini hanya sebatas bisa selawat dan salam kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Syukur-syukur bisa langsung berkunjung ke rumahnya. Syukur-syukur, mudah-mudahan ya semua kita tanpa terkecuali ya Rabb, Allah berikan kesempatan untuk bisa disaksikan oleh baginda langsung kalau kita ini umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah. Apa katanya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah riwayat yang alhamdulillah pas banget, memang kita ingin baca ini riwayat. Diriwayatkan oleh Imam Hakim bi isnadihi sahih. Anna rajulan qala, ya Rasulullah, inna sara'al Islam qad kathurat alayya fa akhbirni bi syai'in atamassaku bihi. Qala la yazalu lisanuka radban min dzikrillah. Berharap sampai Allah panggil, lisan kita selalu lembab, selalu basah karena zikir kepada Allah Subhanahu. Ngomong enak, berbicara yang dibutuhkan adalah amaliyah, pembuktian. Mudah-mudahan Allah berikan kita kemampuan untuk melaksanakan ini satu hadis dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan apa? Kebetulan kita masuk dalam faslul zikir. Faslul zikir. Bab yang mengungkapkan banyak daripada keistimewaan berzikir yang sudah kita prologi sebelumnya, yang sudah kita muqaddimahkan sebelumnya, tawakuf kemarin. Ya. Di mana fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Fazkuruni bita'zim adzkurkum bitakrim. Itu Allah minta. Biar tergugah lisan kita untuk apa? Untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Langsung kita
Ada sebuah ayat yang menerangkan innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Idza dzukira, kalau disebutin nama Allah, wajilat qulubuhum. Artinya Allah gemeter hatinya mendengar nama-nama Allah. Sekarang kita sendiri yang nyebutin. Bagaimana itu? Ciri orang mukmin tuh innamal mu'minu bihadadil asar. Orang mukmin itu katanya hanya orang mukmin yang apabila disebut nama Allah hatinya dia gemeter. Itu kalau kita dengar dari orangnya nyebut. Sekarang bagaimana kalau kita yang nyebut? Seharusnya apa? Dengernya aja orang mukmin nama Allah disebut gemeter hatinya. Apalagi kita yang Allah. Coba kita dengar orang nyebut, seharusnya ke orang mukmin wajilat qulubuhum. Nah sekarang kalau kita yang nyebut bagaimana berarti dong? Aula harus lebih bakat, nangis matanya, mengingat, menyaksikan keagungan Allah. Nggak usah dari mana-mana ngeliat keagungan Allah, cukup lihat dirinya sendiri. Cukup lihat dirinya sendiri, itu bagian daripada keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kenapa kalau dalam ayat nikah selalu dikatakan wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Karena seorang istri akan melihat suami itu bagian dari tanda-tanda kebesaran Allah. Dan seorang suami pun akan melihat seorang istri bagian dari tanda-tanda kebesaran Allah. Kalau itu diyakini, maka keduanya harus saling menghormat, harus saling menyayang. Di luar kalau mau nikah lagi itu lain itu. Babnya lain lagi itu. Babnya lain lagi. Itu bab lain tuh, bab lain. Iya. Makanya di situ artinya dalam diri kita pun sudah ada tanda-tanda kebesaran Allah. Maka mana lagi yang menafikan kita dengan Allah sudah berikan perangkat yang sempurna, sebuah lisan untuk bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sawa'un bil lisan faqat au biqalbin faqat, atau dengan keduanya. Zikir bisa dengan lisan saya, bisa dengan hati saja, bisa dengan kedua-dua. Ini yang paling afdal. Di saat lisan mengatakan Allahu Akbar, maka hati pun menyatakan Allahu Akbar. Masih wallahi asghar. Maka para salafus saleh itu udah nggak kaget lagi ketika kita dengan berbagai macam kisahnya, hanya sebatas dia takbir, air matanya udah ngembengin jenggot. Baru sebatas air matanya udah ngembengin, basahin jenggotnya. Lah kita berkali-kali beku. Aja ada air mata, susah mah colok kayak biar keluar sekalian. Iya, susah buat air mata keluar. Makanya kan dalam salah satu riwayat dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun dikatakan demikian, bahwasanya apa? Nanti pada yaumul qiyamah, wa inna minas sab'ati alladzina yuzilluhumullahu bizillihi yauma la zilla illa zillu. Ada 7 golongan nanti, ya kan, di hari kiamat itu yang akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang gak ada perlindungan selain perlindungannya Allah. Siapa salah satunya? Rajulun zakarallah khalian
fafadat ainahu min khasyatillah. Seseorang mau dia sendiri, mau di keadaan ramai, mau di keadaan sepi, dia zikir kepada Allah Subhanahu wa taala sampai membasahi pipinya. Karena rasa takut untuk nggak dianggap sebagai seorang hamba, nggak masuk dalam kategori udkhulu fi ibadi wadkhuli jannati, katanya. Takut dia nanti, takut, sehingga rasa takut itu yang membasahi pipi dia dengan air mata. Khawatir nanti nggak disebut, nggak diperintahin untuk bergabung dengan hamba-hamba Allah yang pantas untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu perlu mujahadah. Apa mujahadah? Sungguhan, Bang Baik. Sungguh-sungguh. Bukan sungguh-sungguh udah berangkat pagi, pulang sore, berangkat lagi, pulang subuh. Bukan sungguh-sungguh untuk itu. Kalau kalian, kalau sepi kita dari zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, buat apaan? Tapi yang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan di sini adalah di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah radhiyallahu anhu fi ma rahu Imam Muslim qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yashiru fi tariqi Makkah famarra ala jabalin yuqalu lahu Jumdanun. Ada jabal namanya Jumdan. Faqala sayyiru hadza Jumdanun sabaqa mufarridun. Artinya Nabi pengen, yuk kita merasa berlomba-lomba aja untuk bisa gerakin lisan kita zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun nggak perlu dibilang start atau finish, nggak perlu. Tapi kita udah langsung sadar. Kalau itu memang kebutuhan kita sebagai seorang hamba. Kita butuh nyebut nama Allah, kita nggak pakai Allah bilang fadhkuruni azkurkum juga. Kita memang butuh nyebut Allah, ingat Allah. Untuk apa? Untuk ngelingkarin hati kita tuh. Untuk ngebentengin hati kita dari hal-hal yang fahsya. Dari hal-hal yang fahsya. Maka qalu ya Rasulullah, wa mal mufarriduna ya Rasulullah, qala adz-dzakiruna Allah katsiran wadz-dzakirat. Mufarridun adalah orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, munfaridan kanat au jamaah. Sendirikah dia? Bersama-samakah dia? Dalam keadaan sibukkah dia? Tetap dia zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena merasa pantas dan dituntut dia secara tidak langsung untuk berzikir, menyebut siapa yang menciptakan, siapa yang menghidupkan dia, siapa yang mematikan dia, siapa nanti yang akan mengumpulkan dan dapat perlindungan di yaumil mahsyar. Sadar, artinya dan ini jelas nggak terlepas dari tuntunan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala fi riwayatin ukhra rawahu Imam At-Tirmizi, ya kan, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, ya Rasulullah wa mal mufarridun, qala al mustahtaruna bi dzikrillah. Al mustahtaruna bi dzikrillah itu artinya orang yang udah bodoh amat. Lu mau ngatain gua gila kayak lu mau ngatain gua sedeng kayak, pokoknya gua mah zikir aja udah mau. Karena dia pengen ngarapin apa? Fayatunallaha yaumal qiyamati khifafan. Dia pengen ringan di yaumil qiyamah. Dia pengen, kenapa dia pengen ringan? Karena dia tahu
dari berbagai macam ayat yang bercerita tentang bagaimana yaumil qiyamah. Dia sadari itu. Kalau kita kan pas baca doang, lempangan ditutup, bacanya ingat kita, Allah yaumul qiyamah kayak begini. Tapi lempangan tutup tuh Quran, lupa lagi aja yaumul qiyamah. Kalau dia emang enggak, mau dibuka kayak itu mau Al-Quran, mau ditutup kayak itu Al-Quran, dia tetap bersama Al-Quran. Sehingga ingat terus di begini yaumul qiyamah, fardan sendiri mempertanggungjawabkan apa yang udah dilakukan di dunia. Dan salah satu yang akan memperingan dia adalah banyaknya berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang kalau kita kurang ya tanyain diri kita, berarti kita kurang ingat sama akhir. Iyalah. Padahal kita di mana-mana duduk majelis taklim. Ayo. Kapan lagi? Kita harus sadar. Ya emang benar hidup di dunia, benar, nggak ada yang nafikan kalau yang sekarang kita ada di dunia. Tapi jangan lupa, semuanya udah ada ketentu, nggak akan pernah ada yang meleset, nggak pernah ada yang ketukar. Nggak ada yang ketukar, nggak. Sama-sama kita punya kewajiban, pasti sama-sama kita punya hak. Allah nggak pernah membedakan hak masing-masing. Kalau kewajiban kita sudah tunaikan secara sempurna, maka pantas untuk kita mendapatkan hak kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah. Wa Nabi Musa radhiyallahu anhu fima rawahul Bukhari qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masalul ladzi yadhkurullaha rabbah wal ladzi la yadhkurullaha masalul hayy wal mayyit. Dibedain langsung sama Rasul. Orang yang berzikir kepada Allah dengan orang yang nggak berzikir bagaikan yang hidup sama yang mati. Langsung dibedain. Permisalan orang yang berzikir kepada Allah dengan yang nggak berzikir kepada Allah, misalkan yang mati dengan yang hidup. Apa sama? Kan beda. Siapa yang hidup? Yang yazkurullah. Siapa yang mati? La yazkurullah. Yang hidup adalah yang mengingat Allah, yang mati adalah yang melupakan Allah. Mau dianggap mati, walaupun kita masih mondar-mandir kemana-mana, dianggap apa Allah? Mati. Dianggap dianggap nggak ada. Dianggap kita nggak ada. Dan Nabi sudah memisalkan itu. Mana yang hidup, mana yang mati dari umatku. Yang hidup adalah yang berzikir kepada Allah, yang mati adalah yang tidak mau berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal kan jelas, yang paling simpelnya memang harus kita laksanakan dalam sehari itu 5 waktu. Aqimis sholata untuk apa? Lidzikri, katanya Allah. Dirikanlah sholat untuk ingat kepada aku. Untuk membina ingatan terus itu terjadi, makanya dibantu dengan zikir bil lisan wa bil qalbi au bihima. Dibantu dengan zikir dengan lisan atau zikir dengan qalb atau zikir dengan kedua. Yang konkretnya, yang bentuknya langsung perwujudan penghambaan kepada Allah, ada qiyamnya, ya kan? Ada dirinya, ada rukuknya, ada sujudnya, itu dalam bentuk sholat. Itulah zikirnya. Untuk terus kita berada di dalam sholat tersebut, bantu dengan lisan, bantu dengan hati, bantu dengan keduanya.
Sehingga apa? Enak, tenang. Ala bidzikrillah tatmainnul. Cuman zikir kepada Allah, hati jadi enggak bisa lari ke koplo, kita enggak bisa lari ke nyaweran, enggak bisa nyawer kita, enggak tenang. Habis nih duit kita buat nyawer, pusing lagi nih, duit habis buat nyawer gue nih. Enggak bisa seloki, 2 seloki, 3 seloki, enggak. Selesai 2 loki, 3 loki, puyeng lagi. Enggak bisa. Ala bidzikrillah tatmainnul. Cuman satu. Zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ya teman, habis nikah lagi dah, habis nikahin, alhamdulillah. Ya. 6. Maka yang bagi lil insan ayat dzkurullaha katsira. Maka seyogyanya lah ya kita selaku manusia, yuk sama-sama ya kita benahin lagi ya fungsi lisan yang alhamdulillah masih Allah berikan secara sempurna nih. Jangan sampai Allah keluhin lisan kita, yuk sama-sama zikir. Ya kan, kita mulai dengan istighfar kita mulai dengan subhanallah kita mulai dengan alhamdulillah kita mulai dengan Allahu Akbar kita, ya. Artinya yuk sama-sama basahin terus. Jangan sampai kering tuh. Lembapin terus itu lisan kita dengan selalu berzikir dan selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga mudah-mudahan kita termasuk nanti yang mendapatkan perlindungan. Ya, yauma la zilla illa zilluh. Hari di mana gak ada perlindungan melainkan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya kita jamaah madrasatul hadis yang bermujahadah terus untuk bisa diingat sama Allah, karena kita ingat Allah. Dengan apa? Lisan kita basahin terus dengan Allahu Akbar, dengan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, dan berselawat pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ya saatnya Allah ambil kita lisan kita, karena dalam sebuah riwayat juga kelewatan kita, ya kan? Dari Mu'az bin Jabal, ya, salah satu riwayat dari Mu'az bin Jabal, inna akhira kalami faraqtu alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an qultu ayyul a'mali ahabbu ilallah qala antamuta wa lisanuka radbun min dzikrillah. Mu'az bin Jabal minta diwasiatin sama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan wasiat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada salah satu sahabat jalil ini adalah jangan pernah biar kering itu lisan kamu, basahin terus ya kan, dengan apa? Dengan zikir kepada Allah sampai yaktianal yakin, sampai maut ngambil lisan kita lagi la ilaha illallah man dakhala man khalahu dakhalal. Kalau akhir lisan kita itu bismillahirrahmanirrahim, ya Allah adkhilnal jannata mal abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Guru kita alhamdulillah berkah, sehat, afiat, terus bisa bersama-sama kita nuntun ya, bareng-bareng ngelangkahin kaki kita menuju ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi Anda mohon doa. Insyaallah ini yang terakhir Anda ketemu ya, mudah-mudahan Allah sampaikan lagi nanti tanggal 15 Juni. Ya cuman kalau memang ini yang terakhir, Anda mohon dibuka pintu mati yang sebesar-besarnya, mohon diridhoin kalau ada salah dan khilaf. Demikian, hadanallahu wa iyyakum ajmain wa billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.